Yang belum menerima bahasa roh dan rindu, semua kita mengangkat tangan, termasuk yang online saat ini. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku haus. Curahkan Roh Kudus-Mu atas aku. Baptiskan aku dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Aku percaya janji ini untuk aku. Aku rindu menjadi saksimu. Aku rindu bisa berdoa syafaat. Tuhan, aku terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Siapa nama Yesus? Siapa nama Yesus? Siapa nama Yesus? Saat ini saya ingin membahas secara khusus mengenai apa yang dilakukan Philip Mantova ya, Philip Mantova di Kota Kupang ya, saudara ya. Sebetulnya ada banyak komentar di Facebook saya, juga mungkin di kolom komentar YouTube kalau saya tidak salah, yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap kebaktian KKR daripada Philip Mantova di Kupang. Mari kita melihat masalah bahasa roh ya. Ya. Di dalam WA yang saya dapat itu dikatakan ada bahasa roh juga di sana ya. Ya, bahkan disebut istilah bahasa roh gila ya, saudara ya. Bahasa roh gila semua begitu ya. Jadi saudara, mereka rame-rame berbahasa roh. Ya, tetapi apakah itu yang diajarkan Alkitab, saudara? Bahasa roh ramai-ramai. Bahasa roh tidak terkendali, semua bebas mengucapkan apa saja ya yang mereka anggap sebagai bahasa roh. Sikira bara sandalawas sini raba atau apa saja saudara. Nah, apa yang dikatakan Alkitab saudara ya, Paulus berkata jikalau ada yang berbahasa roh itu saudara, cukup 2 atau 3 orang. Ini saya coba cari ayatnya saudara di dalam kitab Korintus. Nanti saya akan membacakan lengkap ya. Saya akan membaca dari ayat 26 ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Berbahasa roh itu tidak penting kalau tidak ditafsirkan. Maka kalau ada seseorang yang mempunyai karunia bahasa roh, perlu juga dia meminta karunia untuk menafsirkan bahasa roh, atau perlu orang lain ya yang mempunyai karunia berbahasa roh untuk menafsirkan bahasa roh yang dia praktekkan itu. Tetapi kalau tidak ada, lebih baik diam, kata Paulus. Karena orang lain tidak mengerti. Kalau orang lain tidak mengerti, maka imannya tidak bisa dibangun. Dan kalau imannya tidak bisa dibangun, maka karunia yang diberikan itu menjadi mubasir, tidak ada fungsinya. Karena fungsi setiap karunia rohani yang kita terima adalah untuk membangun jemaat. Jadi saudara, Paulus di sana mengatakan karunia bahasa roh juga harus didampingi dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan Paulus perjelas sekali sekarang di dalam ayat 27. Saya membaca. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kalau mau berbahasa roh, cukup 2 atau 3. Nah, ini yang dipraktekkan di kebaktian Philip Mantova ini, katanya rame-rame ya.
Ya, bahasa roh semua katanya gitu ya. Ya bahasa roh gila begitu ya saudara ya. 3 kali, kok 3 kali, Roh Kudus turun 3 kali ya. Ya, lalu kemudian bahasa roh rame-rame begitu ya. Semua saudara. Jadi ini melawan apa yang ditulis oleh Paulus di sini. Paulus berkata cukup 2 atau 3 orang, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena itu akan merampas hal-hal lain nanti saudara. Dan yang paling penting dalam ibadah adalah khotbah. Dalam konteks ini karunia bernubuat, mengkhotbahkan firman Tuhan, menegur kesalahan dan dosa, menyatakan keagungan Tuhan, menyatakan kemuliaan Kristus, menyatakan kemuliaan Allah Tritunggal, menyatakan anugerahnya, menyatakan pengampunannya, sekaligus penghakimannya terhadap orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Itu yang paling penting saudara. Nah kalau bahasa roh semuanya dan itu tidak terkendali, maka ini bisa mengambil ibadah, waktu ibadah, dan ini akan merugikan orang-orang percaya. Karena karunia bukan hanya bahasa roh. Ada banyak karunia lain yang harus dipraktekkan di dalam gereja. Dan yang paling penting adalah bernubuat, mengajar. Itu yang Paulus sendiri katakan saudara ya.